Kayaknya bagusnya sendiri deh, Sal. Oh iya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hai teman-teman, apa kabar? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya, baik secara fisik maupun mental. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, teman-teman diminta untuk mengambil posisi yang senyaman mungkin. Yang kedua, teman-teman diminta menyiapkan buku atau kertas dan juga alat tulis untuk mencatat materi penting yang akan disampaikan. Ketiga, teman-teman diminta untuk menonton video dari awal sampai akhir dan tidak men-skip videonya ya. Selamat menonton! Sebelum masuk materi, kita kenalan dulu yuk sama trainernya. Saya Salsyabila sebagai trainer 1. Halo semuanya, saya Jessica sebagai trainer kedua. Saya Citra Prilia sebagai trainer ketiga. Pada kesempatan kali ini, saya dan kedua rekan saya, yaitu Salsyabila dan Jessica, akan menyampaikan psikoedukasi mengenai Designing Active Training Activities dan Sequencing Active Training Activities. Dalam bab 7 mengenai Designing Active Training Activities. kita akan membahas The three major ingredients of any design. Basic questions about any design. The remaining details. 3 tips for creative designs. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai the three major ingredients of any design. Setiap item atau hidangan pasti memiliki bahan-bahan tertentu. Sekarang, mari kita bayangkan bahwa aktivitas dalam program Active Training adalah item dalam sebuah menu atau hidangan dalam sebuah makanan. Begitu juga dengan individual training activities. Individual training activities ini memiliki 3 bahan dasar, yaitu objektif, metode, dan format. Ketiga bahan itu disatukan adalah sebuah resep dasar untuk sebuah desain. Objektif adalah keputusan kita mengenai apa yang harus kita selesaikan. Metode adalah bagaimana hal tersebut dapat diselesaikan. Format adalah dengan cara apa hal tersebut dapat diselesaikan. Ketiga hal ini akan menentukan desain seperti apa yang akan kita buat nanti. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh ini ya. Sekarang, saya akan menjelaskan contoh the three major ingredients of any design. Yang pertama, trainer memaparkan materi terlebih dahulu mengenai effective communication kepada para peserta. Lalu yang kedua, bagilah kelompok menjadi 3 bagian yang masing-masingnya terdiri dari 3 anggota. Maka terdapat kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Lalu yang ketiga, bagilah 3 persoalan yang berbeda pada setiap kelompok, sehingga terdapat persoalan pertama, persoalan kedua, dan persoalan ketiga. Sehingga masing-masing anggota memegang persoalan yang berbeda. Lalu yang keempat, anggota dari kelompok yang berbeda yang memegang persoalan yang sama bertemu dalam kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan persoalan mereka, sehingga menjadi kelompok persoalan pertama, kelompok persoalan kedua, dan kelompok persoalan ketiga. Setelah selesai berdiskusi, tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar dengan teman satu kelompok mereka tentang persoalan yang dikuasai, dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kesimpulan dari contoh ini adalah para peserta diharapkan untuk mampu memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai effective communication. Setelah mengamati contoh tadi,
apakah teman-teman sudah tahu 3 bahan dasar apa aja sih yang ada dalam contoh? Jadi, dalam contoh tadi, objektifnya adalah effective communication, metodenya adalah jigsaw, dan formatnya adalah kelompok. Sekarang, kita beralih ke materi selanjutnya ya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai basic question about any design. Dalam membuat sebuah desain terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah apakah desain mencapai tujuan aktivitas? Hal ini adalah pertimbangan yang paling penting. Contoh nyatanya adalah demonstrasi, dapat menunjukkan kepada peserta skills atau prosedur dalam tindakan tanpa memberi mereka latihan yang sebenarnya. Namun, ketika pilihan metode sesuai, tetap ada kemungkinan suatu desain tertentu tidak mencapai tujuannya. Contohnya adalah ketika roleplay dirancang dengan buruk, dapat memberikan sedikit latihan keterampilan bagi peserta. Yang kedua adalah tingkat pengetahuan atau keterampilan apa yang dibutuhkan oleh desain dari peserta. Seringkali penilaian terhadap peserta sangat penting dalam membuat desain tertentu. Contohnya adalah task force exercise yang rumit mungkin terlalu dini bagi manajer proyek pemula. Namun, desain lain mungkin tidak cukup menantang untuk situasi tertentu. Yang ketiga adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pada umumnya, aturan yang baik dalam melakukan aktivitas adalah aktivitas di sore hari lebih sedikit dibanding aktivitas di pagi hari. Dan ketika kita sedang mengejar suatu tujuan yang sangat penting, jangan menghemat waktu. Contohnya adalah memberikan 10 menit hanya untuk berdiskusi tentang sistem kontroversial perusahaan dalam mendisiplinkan karyawannya. Yang keempat adalah apakah desainnya slow pace atau high pace. Apabila aktivitas dilakukan dalam format kelompok kecil, maka akan lebih cocok apabila desainnya slow pace. Namun apabila aktivitas tersebut melibatkan seluruh kelompok, maka akan lebih cocok apabila desainnya fast pace. Yang kelima adalah apakah itu sesuai dengan ukuran kelompok. Beberapa desain tidak bekerja dengan baik dengan kelompok besar, begitupun sebaliknya. Contohnya adalah dyadic role-playing practice sangat sulit dipantau jika kelompok training terdiri dari 30 orang. Namun, di sisi lain, beberapa desain membutuhkan critical mass. Contohnya adalah tidak nyaman untuk berpartisipasi dalam latihan mental imagery dalam kelompok yang sangat kecil, yaitu kurang dari 7 orang. Dan yang terakhir, yang keenam adalah keterampilan apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah desain. Penting untuk mengetahui seberapa banyak keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan untuk membuat sebuah desain. Contohnya adalah pendekatan kelompok belajar untuk materi kognitif membutuhkan lebih sedikit Socrates skills daripada mode pengajaran terbimbing. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin tidak selalu terjawab. Pengalaman adalah guru terbaik dalam mendesain. Karena seringkali yang paling diharapkan adalah mengantisipasi apa yang mungkin terjadi jika desain tertentu digunakan. Mengambil resiko kecil sangat penting untuk perkembangan trainer. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah sebuah desain akan berhasil adalah dengan mencobanya. Kedua rekan saya sudah menjelaskan mengenai komponen utama dalam mendesain active training dan beberapa pertimbangan dalam mendesain active training. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai 6 details untuk membuat desain active training atau the remaining details. Ketika 3 komponen utama, yaitu objektif, metode, dan format, sudah kita tentukan untuk suatu desain, kita juga perlu memperhatikan 6 details yang ada. Yang pertama, time allocation. Kita harus menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan active training. Yang kedua, buy-in. Kita harus menentukan hal apa yang dilakukan dan apa yang akan kita katakan untuk melibatkan peserta saat kegiatan active training berlangsung. Contohnya adalah jargon. Jargon ini bertujuan untuk melibatkan peserta dalam training. Yang ketiga, key points atau instruction. Untuk key points di sini, kita harus menentukan gagasan utama dalam presentasi. Contohnya,
kita ingin meningkatkan pemahaman pada peserta tentang jiwa kepemimpinan. Lalu, untuk instruction, kita harus menentukan apa sebenarnya yang kita ingin peserta lakukan. Contohnya, memberi instruksi tentang peraturan-peraturan pada game yang dilakukan di kegiatan training. Yang keempat, materials. Kita harus menentukan kebutuhan untuk kita sendiri dan peserta dalam hal untuk mengimplementasikan desain. Contohnya, PowerPoint. PowerPoint ini digunakan untuk kita atau trainer mempresentasikan bahan materi training dan kertas atau alat tulis yang digunakan peserta sebagai catatan atau rangkuman dari materi yang telah disampaikan oleh trainer. Yang kelima, setting. Kita harus menentukan dan mengatur lingkungan fisik agar kegiatan training berhasil dilaksanakan. Contohnya, ketika jumlah peserta banyak, maka kita memerlukan ruangan yang besar, pencahayaan yang cukup, dan sirkulasi udara yang baik. Yang keenam, ending. Sebelum melanjutkan ke aktivitas berikutnya, kita perlu menyampaikan komentar yang ingin disampaikan atau diskusi apa yang kita ingin peserta lakukan. Contohnya, trainer memberi kesimpulan tentang materi training. Nah, setelah mengetahui dan memahami 6 details ini, ayo kita simak materi selanjutnya, yaitu tips untuk creative design. Materinya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu trainer Jessica. Simak materinya dengan baik ya teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 tips for creative design. Banyak trainer yang berharap menjadi lebih kreatif, namun desainer kreatif bukanlah jenis yang khusus. Mereka bekerja menjadi kreatif dan menggunakan beberapa tips and tricks untuk melakukan yang terbaik. Saya akan menjelaskan beberapa tips yang dapat digunakan trainer agar menjadi lebih kreatif. Tips yang pertama adalah satu desain dapat mencapai 2 hal sekaligus. Ekonomis adalah ciri khas desain yang bagus, dan dengan sedikit perhatian, sebagian besar desain dapat berfungsi ganda. Contohnya adalah pada saat briefing, trainer dapat memberitahu observer tentang aspek komunikasi nonverbal yang harus diperhatikan saat para peserta menyampaikan presentasi penjualan. Dengan melihat bagaimana trainer mengubah wajah, vokal, dan postur komunikasinya pada saat briefing, observer bisa mendapatkan latihan observasi sebelum mencobanya secara nyata. Contoh lainnya adalah ketika trainer ingin membantu seorang peserta melalui role play yang mengharuskan peserta untuk melatih seorang karyawan yang sedang kebingungan. Saat trainer melakukan ini, trainer dapat memberikan demonstrasi perilaku coaching yang efektif. Tips yang kedua, desain yang sama seringkali dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda. Banyak trainer kreatif yang memiliki beberapa exercise dalam repertoire mereka yang mereka gunakan berulang kali dengan topik yang berbeda karena exercise-nya mudah disesuaikan. Contohnya adalah untuk energizer di sore hari. Seorang trainer dari tim building course meminta peserta membuat pesawat kertas dan terdapat sebuah target yang harus dicapai. Trainer melihat beberapa peserta saling membantu dengan desain pesawat mereka, sementara yang lain tidak. Trainer pun memulai diskusi tentang teamwork. Pada problem solving course, trainer menggunakan exercise yang sama untuk menunjukkan kalau banyak orang mengubah desain mereka ketika upaya pertama mereka tidak berhasil, sementara yang lain mengulangi desain yang sama dalam setiap kesempatan. Dengan demikian, desain yang sama dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda, yaitu teamwork dan problem solving. Dan tips yang terakhir, tips yang ketiga yaitu desain yang dipublikasikan seringkali dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan trainer sendiri. Setiap kali trainer memeriksa desain yang sudah dipublikasikan, pikirkan bagaimana trainer dapat mengubah tujuannya, arahannya, panjangnya, dan seterusnya sampai trainer mencapai desain yang ia cari. Contohnya adalah dalam suatu exercise yang terkenal, tim bersaing untuk membangun menara kertas dengan konstruksi yang terbaik. Menara dinilai dari ketinggian, daya tarik estetika, dan kekokohan.
Seorang trainer sedang mencari aktivitas team building untuk membantu dalam pengembangan tim baru yang pada akhirnya akan bekerja sama. Trainer memutuskan untuk mengubah kata menara menjadi rumah, serta meminta setiap tim untuk membuat model rumah impian yang ingin ditinggali oleh seluruh anggota. Alih-alih menggunakan kertas konstruksi, tim diberi kartu indeks. Dengan instruksi non-kompetitif ini, 3 desain yang sangat berbeda dan sangat kreatif muncul. Dan setiap tim bangga untuk menampilkan model rumah impiannya. Melalui perubahan sederhana dalam desain, aktivitas berubah dari pengalaman kompetitif menjadi non-kompetitif. Break time! Hai teman-teman, kembali lagi. Kini kalian masuki pembahasan bab 8. Saya harap kalian masih memperhatikan video kami ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran bab 8, saya akan mereview sedikit mengenai bab sebelumnya. Pada bab 7, kita sudah belajar mengenai Designing Active Training Activities. Dalam bab 7 ini terdapat 4 poin penting. Yang pertama, the 3 major ingredients of any design. Yang kedua, basic question of any design. Yang ketiga, the remaining detail. Yang keempat, 3 tips for creative design. Sedangkan pada bab 8, kita akan belajar mengenai sequencing active training activities. Dalam bab 8 mengenai Sequencing active training activities. membahas tentang Basic sequencing guidelines. The finer side of sequencing. Experiential learning sequences. Basic sequencing guidelines. Hal terpenting bagi trainer adalah bagaimana trainer melakukan suatu kegiatan pada acara training. Apabila trainer salah dalam menempatkan suatu rangkaian acara, hal tersebut dapat berdampak bagi trainee-nya. Misalnya, ketika trainer sedang membutuhkan perhatian penuh dari trainee, namun trainee sudah merasa lelah akibat aktivitas-aktivitas sebelumnya yang telah dilakukan. Maka hal tersebut akan membuat trainee kesulitan menaruh perhatian penuh pada kita sebagai trainer. Selanjutnya, ketika trainer meminta trainee untuk melakukan aktivitas demi aktivitas, namun tanpa rencana yang matang, hal tersebut akan menjadi sia-sia. Yang terpenting adalah bagaimana efektivitas trainer dalam melakukan suatu rangkaian kegiatan. Trainer biasanya mengetahui bagaimana menempatkan potongan-potongan acara dan bagaimana menemukan flow yang baik. Trainer juga biasanya belajar untuk mengurutkan suatu rangkaian kegiatan melalui trial and error. Meskipun demikian, pedoman dasar dibutuhkan juga untuk dapat merangkai suatu kegiatan dengan efektif. Dalam Basic Sequencing Guidelines, terdapat 6 guideline yang perlu diperhatikan. Pertama,
build interest and introduce new content before you delve more deeply. Yaitu trainer diminta untuk dapat mengatur panggung pembelajaran dengan menggunakan aktivitas yang dapat menarik minat trainee. Kemudian, berikanlah gambaran besar mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, place easy activities before demanding activities. Buatlah trainee merasa nyaman sebelum trainer meminta trainee untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih berat. Yang ketiga, maintaining a good mix of activities, yaitu buatlah variasi dalam metode pelatihan, kemudian buatlah variasi juga mengenai lamanya suatu kegiatan dan juga physical setting. Variasi ini merupakan suatu bumbu yang baik untuk melakukan suatu training. Yang keempat, group together concept and skill that build on each other. Pada umumnya, kita lebih mudah belajar ketika suatu ide itu merupakan ide yang dihasilkan atau dibangun secara bersama-sama. Yang kelima, provide soft skill before practicing complex skill, yaitu trainer lebih baik mengajarkan bagian-bagian sederhana terlebih dahulu atau bagian-bagian kecil terlebih dahulu sebelum mengajarkan bagian-bagian yang kompleks. Yang keenam, close training sequence with discussion of so what and know what, yaitu trainer meminta trainee untuk mempertimbangkan implikasi tentang apa yang ia dapat dari pelatihan untuk diri mereka sendiri. Kemudian, apa rencana mereka selanjutnya ketika mereka sudah kembali belajar lagi? Baik, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai Applying Sequencing Guidelines. Program Active Training berisi urutan kegiatan atau modul yang mengikuti 6 pedoman. Saat membaca desain terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penggunaan beberapa metode yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dan yang kedua adalah cara di mana pedoman pengurutan dihormati, seperti membangun minat, aktivitas yang mudah terlebih dahulu, campuran yang baik, dan lain sebagainya. Sekarang saya akan memberikan contoh kegiatan training dengan topik Encouraging Feedback from Others. Di dalam sebuah training terdapat urutan kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah objektif, di mana trainer menjelaskan terlebih dahulu kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada training kali ini. Tujuan dari objektif adalah memberikan gambaran serta menarik minat dan perhatian dari peserta. Kemudian, trainer dapat melakukan opening exercise. Opening exercise ini berhubungan dengan topik training, yaitu feedback. Trainer dapat menggunakan kegiatan yang menarik minat dari peserta untuk mengetahui lebih lanjut mengenai feedback. Selanjutnya adalah self-assessment yang dimulai dari hal kecil, yaitu trainer dapat meminta peserta untuk menilai dirinya sendiri mengenai seberapa terbuka diri mereka terhadap sebuah feedback. Lalu selanjutnya adalah experiential exercise. Dalam kegiatan ini, trainer mencoba untuk melakukan variasi kegiatan dengan mengajak peserta untuk berpasang-pasangan. Kemudian, trainer dapat meminta peserta untuk mendorong satu dengan yang lain dalam memberikan feedback pada kegiatan ini, sehingga peserta dapat belajar dengan pasangannya. Lalu, trainer dapat masih mencoba menggunakan variasi kegiatan. Variasi kegiatan kali ini adalah menggunakan metode presentasi. Apabila trainer sudah selesai presentasi, trainer dapat meminta peserta untuk membuat action plan, seperti membagi rencana mereka untuk memberikan feedback kepada pasangannya. Baik, untuk lebih memahaminya lagi, saya akan memberikan contoh yang lain. Teman-teman diharapkan untuk memperhatikan penggunaan pedoman pada urutan kegiatan training di contoh yang akan saya berikan. Baik, ini adalah contoh yang lainnya. Kegiatan pertama pada training ini adalah melakukan sebuah permainan. Trainer mencoba untuk membuat aktivitas yang menarik agar dapat membangun minat serta menarik perhatian dari peserta.
Setelah melakukan pemanasan, di mana dalam training kali ini adalah melakukan permainan, trainer dapat memulai dengan bagian yang kecil terlebih dahulu, yaitu mempresentasikan materi mengenai topik dari training. Nah, sekarang teman-teman perlu memperhatikan bagian-bagian dari contoh training ini agar teman-teman dapat menjawab pertanyaan yang ada di akhir video. Bagian ini merupakan kegiatan terakhir dari contoh training kali ini. Sekian contoh dari Applying Sequencing Guidelines. Saya harap teman-teman dapat menjawab pertanyaan di akhir video nanti. Setelah mengetahui dan memahami tentang Basic Sequencing Guidelines dan Applying Sequencing Guidelines yang sudah dijelaskan oleh kedua rekan saya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai the finer side of sequencing. Saat teman-teman sedang merancang kegiatan training, pastinya teman-teman menginginkan urutan kegiatan training tertentu. Dalam hal ini, teman-teman dapat membuat atau menggunakan variasi dari pengurutan dalam kegiatan training. Mari kita bahas 4 cara untuk mengubah urutan pelatihan. Yang pertama, mendesain dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum. Contohnya, ketika Anda mengajarkan cara menggunakan Instagram kepada seseorang, pada umumnya, seseorang akan mengajarkan cara membuat akun sosial medianya terlebih dahulu. Karena secara umum, orang-orang yang mau menggunakan sosial media akan membuat akunnya terlebih dahulu. Tetapi, langkah awal yang Anda pilih adalah mengajarkan cara mengupload foto di Instagram kepada orang tersebut. Karena mungkin menurut Anda, cara mengupload foto di Instagram dan di Facebook berbeda, sehingga Anda mengajari cara khusus tersebut lebih dulu. Yang kedua, saat mengajarkan prosedur, Anda bisa mulai dengan langkah pertama atau langkah terakhir dari prosedur. Contohnya, ketika Anda mengajarkan cara membuat video di story Instagram kepada seseorang, pada umumnya orang akan menjelaskan dari awal, yaitu pertama, membuka aplikasi Instagram terlebih dahulu, lalu mengenali filter-filter pada Instagram tersebut. Tetapi, Anda memilih untuk memperlihatkan hasil video yang telah dibuat di Instagram kepada orang tersebut. Sehingga, orang tersebut akan mempertanyakan, bagaimana sih cara membuat video kayak gitu? Nah, setelah memperlihatkan video, saudara menjelaskan tentang filter-filter pada Instagram tersebut. Lalu, memberitahu cara merekam video dan menguploadnya. Dengan cara ini, kita dapat membuat training lebih menarik karena dapat meningkatkan rasa ingin tahu partisipan dan menarik perhatian partisipan dari awal kegiatan. Yang ketiga, Anda dapat menempatkan aktivitas pengalaman sebelum presentasi konten atau mengikuti presentasi konten dengan cara berlatih dari pengalaman. Contohnya, ketika Anda sering membuat video di Instagram, maka Anda akan memanfaatkan fitur-fitur pada Instagram. Selain itu juga, Anda dapat mencari tahu tentang fitur-fitur tersebut dari influencer-influencer yang ada di Instagram. Hal ini dapat menjadi pengalaman bagi Anda dan Anda dapat menceritakannya kepada peserta saat kegiatan training. Maka, dari pengalaman tersebut,
trainer akan lebih mudah menginterpretasikannya. Yang keempat, Anda bisa mengajar dari teori ke praktik atau dari praktik ke teori. Contohnya, Anda mempraktikkan cara mengupload video atau foto terlebih dahulu, lalu menjelaskan fungsi dan apa yang akan terjadi setelah menguploadnya, seperti mendapatkan komen atau like dari orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara meningkatkan aliran desain. Keberhasilan rangkaian pelatihan yang efektif akan berpengaruh dari aliran desain sebelumnya ke desain selanjutnya. Untuk menarik perhatian peserta dan membuat desain yang menarik, kita perlu mencari cara untuk meningkatkan aliran desainnya. Maka, saya akan memberitahu beberapa tips untuk meningkatkan aliran desain. Yang pertama, Ruth Clark mengatakan sebagai Zoom Principle. Saat memperkenalkan informasi baru kepada peserta, beritahu mereka gambaran luas sebelum membahas detailnya. Setelah itu, jelaskan kepada mereka tentang ketertarikan detail tersebut kepada gambaran luas tersebut. Contohnya, ketika Anda merekrut staf kepanitiaan SciFest di divisi Danus, Anda akan memperkenalkan tujuan, fungsi, kegiatan, dan divisi lainnya pada staf tersebut. Lalu, Anda menjelaskan tujuan, fungsi, dan kegiatan pada divisi Danusnya itu sendiri. Anda akan menjelaskan hubungan dari divisi Danus ini terhadap kepanitiaan SciFest, yaitu untuk mencari dana yang dapat menjalankan acara kepanitiaan ini hingga berhasil. Yang kedua, urutan training harus terlihat seperti spiral daripada straight line. Jika skills atau ide yang dimaksud bersifat kompleks, perkenalkan terlebih dahulu pada tingkat yang sederhana dan kemudian ajarkan pada tingkat kerumitan yang lebih besar. Contohnya, ketika Koordanus mengajarkan tentang pembukuan hasil jualan per bulan kepada staf-stafnya, maka Koordanus akan menjelaskan terlebih dahulu cara membuat tabel-tabel dan rumus-rumus pada Microsoft Excel terlebih dahulu, agar memudahkan staf menghitung saat pembukuan. Sehingga, ketika memasukkan angka dan menghitungnya, para staf akan lebih mudah untuk memahami cara-cara yang akan dijelaskan selanjutnya. Yang ketiga, hindari keinginan untuk terjun langsung ke bagian penting dari desain. Tambahkan aktivitas singkat atau presentasi singkat untuk menyiapkan acara utama dan membangun motivasi. Contohnya, ketua dari SciFest mengadakan rapat untuk mengetahui progres dari tiap divisinya. Setelah mendengarkan progres tersebut, para staf akan termotivasi dan saling memberi feedback kepada tiap divisi, sehingga feedback yang didapat dari tiap divisi akan menjadi motivasi untuk lebih baik dan dapat melancarkan acara penting yang akan datang. Yang keempat, dari waktu ke waktu, Anda dapat membuat urutan pelatihan di sekitar insiden kritis seperti memecahkan masalah atau tugas yang harus diselesaikan oleh peserta. Contohnya, setelah para staf Danus sudah mempelajari cara pembukuan, maka mereka harus menyelesaikan tugas pembukuan tersebut setiap bulannya dan menyetor hasil uang Danus kepada Koordanus. Sehingga tugas staf Danus di sini harus diselesaikan sebelum tanggal penyetoran uang. Yang kelima, menutup urutan pelatihan yang klimaks atau reflektif. Karena pastinya kita sebagai trainer ingin mengakhiri training dengan cara yang menakjubkan dan menarik perhatian peserta. Contohnya, ketika kepanitiaan SciFest melakukan kegiatan acara pentingnya, maka para panitia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan kegiatan-kegiatan yang menarik. Contohnya, seperti penampilan panitia yang menyanyikan lagu atau memainkan alat musik di bagian penutupan acara. Selain itu juga, panitia dapat memberi kesempatan peserta untuk bertanya mengenai topik yang telah disampaikan. Nah, setelah mengetahui dan memahami 5 cara meningkatkan aliran desain, ayo kita simak materi selanjutnya
yaitu Experiential Learning Sequence. Materinya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Trainer Salsha. Simak materinya dengan baik ya teman-teman. Experiential Learning Sequence. Training yang bertumpu pada experiential learning membutuhkan sequence yang khusus. Pada training tersebut, alur pembelajaran yang digunakan bukan seperti presentasi yang pada umumnya. Namun, apa yang partisipan temukan sendiri saat melakukan eksplorasi berdasarkan dari training ini. Aktivitas yang digunakan pada experiential learning akan lebih bermakna jika partisipan ini diajak untuk merefleksikan pengalaman ketika melakukan training dan mengeksplorasi implikasinya. Periode refleksi ini terkadang dikatakan sebagai processing atau debriefing. 3 tahap sequencing untuk membuat pembelajaran semakin bermakna, yaitu what, so what, and no what. Contoh sequencing pada experiential learning. Pada bagian what, ajaklah partisipan untuk mengikuti pengalaman atau aktivitas yang sesuai pada topik. Aktivitas tersebut dapat berupa sebuah permainan atau pelatihan, sebuah karya wisata, sebuah video, sebuah sesi debat, melakukan role-play, atau sesi mental image. Lalu, ajaklah pada partisipan untuk membagikan pengalaman mereka. Yang pertama, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka observasi, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan ketika menjalani aktivitas tersebut. Selanjutnya, so what? Lalu, mintalah pada partisipan untuk bertanya kepada diri mereka sendiri, so what? Lalu, kenapa? Pertama, apa keuntungan yang didapat dari aktivitas tersebut? Apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka pelajari ulang? Apa implikasi dari aktivitas tersebut? Dan jika berupa simulasi atau role-play, bagaimana pengalaman tersebut dikoreksi dengan dunia nyata? Selanjutnya, know what? Pada akhirnya, mintalah kepada partisipan untuk bertanya kepada diri masing-masing. Sekarang, bagaimana atau know what? Bagaimana Anda ingin melakukan suatu hal yang berbeda di masa depan? Sekian psikoedukasi yang dapat kami sampaikan mengenai Designing Active Training Activities dan Sequencing Active Training Activities. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kami berharap psikoedukasi ini dapat menambah pemahaman bagi teman-teman. Saya Salsha Bila. Saya Jessica. Saya Citra. Undur diri. Sampai jumpa.